DPR, juga ada Pak Kapolres, juga ada Pak Dandim, Pak Sekda, ada Lanal, bahwa pada hari ini, kesempatan ini kita hadir bersama-sama di tempat ini adalah untuk penanganan persoalan COVID-19, ya, untuk mencari ini tempat yang direncanakan untuk persiapan penanggulangan pertama, ya, untuk ruang isolasi yang ada di sini. Ini kita persiapan lah, ini persiapan. Jadi jangan sampai nanti dikembang-kembangkan bahasanya lain lagi. Ini tempat kita persiapan, ya, untuk persiapan kalau terjadi apa-apa, ini sudah tempat kita sudah siapkan. Kemudian tentunya dengan beberapa hari ini, termasuk pembatasan orang masuk keluar masuk ke Kota Baru, tentunya sebagian masyarakat kita pada hari ini juga kita ingin memberikan bantuan. Ini yang masyarakat nanti yang bahasanya kita pilih-pilih, ya, yang tidak mampu, yang akan diberikan bantuan dari dana APBD, dana dengan DAP juga dan lain-lainnya. Kemudian juga dari kesehatan. Jadi kesehatan kita sudah menggunakan pemasangan, maksudnya kita sudah posko ada di perbatasan Sengayam, ya, untuk mencegah orang masuk di bandara dan di pelabuhan Peri, ya. Yang ini pencegahan supaya orang jangan sampai keluar masuk yang ada. Kemudian juga bagian daripada juga kesehatan kita juga harus kita perhatikan, karena dia yang bekerja, dia yang harus menangani semua. Jangan kalau ada orang misalnya yang terkena persoalan COVID-19 ini. Jadi kita juga harus perhatikan, termasuk juga petugas-petugas kita yang hari ini yang dilakukan untuk penanggulangannya, untuk pembasmian apa segala macam itu disemprot, padakan penyemprotan yang ada di daerah-daerah yang umum, sifatnya yang ada di umum misalnya seperti di pasar, kemudian rumah sakit, kemudian di masjid dan musola dan lain-lainnya, termasuk pelabuhan-pelabuhan yang ada. Nah, inilah yang dilakukan oleh pemerintah beserta seluruh Forkopimda dan DPR agar selalu mengantisipasi daripada kondisi COVID-19 yang ada saat ini. Pak, masalah kredit untuk warga Pak gimana Pak? Kredit membayar? Kredit nanti nanti ada yang pengkajian kreditnya, ya. Karena itu Bapak Presiden yang bicara tentang masalah kredit. Nanti ada juga yang menangani tersendiri. Kalau kita khusus untuk COVID-19 ini, pencegahannya, ya, bagaimana penanganannya. Jadi sampai ke kredit kita belum, ya. Bagian kita hanya nanti membantu masyarakat kita yang tidak mampu, dan kita pilah-pilah juga bentuknya seperti itu. Kemarin kan ada disampaikan Pak untuk anggaran 8 miliar itu Pak, apakah benar itu Pak? Bukan anggaran bahasanya. Jadi ini ada, catat betul-betul, ya, supaya jangan nanti simpang siur. Dana APBD kita ada 2 miliar, kemudian BPBD. Jadi BPBD itu tanggap darurat, ya, dari BPBD 2 miliar. Dinas Kesehatan juga sama DAK, ya, ada 5 miliar. Terus juga APBD-nya ada 200 juta. Kemudian rumah sakit DAP-nya ada 800 juta. Kemudian BLUT-nya ada 2. Jadi totalnya 10 miliar yang kita siapkan saat ini, ya. Totalnya 10 miliar, ya. Itu warga yang dibantu tuh apakah warga swasta Pak, pekerja swasta atau gimana Pak? Jadi yang paling utama yang kita bantu dulu yang orang yang betul-betul dianggap ya tidak mampu, termasuk orang yang dianggap tadi ada yang diisolasi gitu bahasanya, kan. Yang itu dulu penanggulangannya, caranya membantu kita. Ada orang yang kita misalnya diduga tadi kena, atau misalnya orang di ruang isolasi, dan ke masyarakat yang kita pilih-pilih yang tidak mampu. Jadi bahasa kita memang di bandara tidak ada yang namanya ditutup, tapi pembatasan. Dan bentuknya begitu. Dan memberi keamanan, kita ada safety keamanan. Ya. Jadi setiap bandara kita tidak tutup, tapi kita ada safety pengamanan yang kita buat. Dengan alokasi 10 miliar itu, apakah ada pembangunan yang terhambat seperti proyek atau bagaimana? Ada penundaan aja yang di kesehatan itu. Ya, paling ada di kesehatan. Dan ada Di kesehatan aja. Di kesehatan aja yang lain-lain tidak ada. Ya. Oke. Ada Pak, lagi? itu Pak yang untuk alat itu Pak, apakah kita tempatkan di lokasi-lokasi Pak alat untuk antisipasi corona itu Pak ya, yang semua di posko Pak. Ya, masing-masing ada di posko. Jadi ada posko misalnya di Sengayam yang lintas keluar masuk, kemudian di pelabuhan Peri, pelabuhan kapal keluar masuk yang dari Sulawesi, dan termasuk bandara, bentuknya seperti itu.
APD tadi termasuk Pak ya, APD Pak? APD termasuk ya tadi Termasuk, dari rumah ya, sakit APD. tadi. Pak itu kapan Pak realisasinya Pak? Ini secepatnya, Ah. secepatnya Ini kita lakukan. Ini tadi sudah Rapat di DPR. lagi rumah sakit Pak, kepala dinas kesehatannya lagi sudah ke DPR untuk tanda tangan. Kalau saya sudah tanda tangan, ya masyarakat, seluruh masyarakat kami yang ada di Kabupaten Kota Baru dengan COVID-19 yang ada ini, tentunya kita paling utama adalah saya memohon supaya agar kita menjaga yang namanya kebersihan. Jaga kebersihan, jaga kesehatan, cuci tangan sebelum makan, dan banyak juga berdoa di rumah agar senantiasa kita menghindari daripada persoalan COVID-19 ini. Supaya kita mudah-mudahan kita berdoa sama Allah Subhanahu wa taala agar ini dijauhkan, hilang dari bumi negara kita yang ada di Indonesia. Amin, ya Allah. Ya. Khususnya apa yang ditanyakan oleh teman-teman terkait karantina wilayah ini kan salah satu kewenangan dari pusat. Jadi kita kalau menentukan status karantina wilayah, kita harus ada kajian yang sangat komprehensif terkait ini. Banyak sekali pertimbangan yang harus dilakukan. Jadi tidak mungkin kita memutuskan ini dari keputusan daerah. Ini sudah jelas juga dalam pidato Pak Presiden kan. Nah ini keputusan ada di sana. Kemudian terkait penutupan bandara dan pelabuhan, itu kan ada surat edaran juga dari Kementerian Perhubungan, baik itu darat maupun udara, laut juga. Nah, memang tidak dilarang untuk membatasi lalu lintas kayak kapal tadi, tetapi juga tetap di sini dalam hal ini kepala daerah bersurat ke kementerian. Nah, nanti baru ada persetujuan, karena leading sektornya kan ada di sana. Nah, jadi kita tidak bisa juga untuk menutup dengan kemauan kita sendiri, karena ini ada pertimbangan banyak juga. Karena di sini ada angkutan barang, penumpang, logistik lain kan seperti sembako kan kita membutuhkan dari luar juga. Nah ini akan berdampak kalau sampai kita tutup total. Nah ini yang menjadi pertimbangan kita daerah. Tentunya itu. Kalau terkait anggaran, hari ini kita habis ini rapat di DPR. Apa yang disampaikan oleh Pak Bupati tadi kita langsung backup sesuai dengan norma aturan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Nah, jadi tidak ada masalah kalau terkait Jumlah ODP kita per 30 ini 116 yang di bawah pengawasan kita. Kita ODP itu meningkat karena orang yang dari luar bukan dari dalam. Contoh kemarin yang dari Sulawesi, orang kita yang balik ke sini. Makanya itu yang kita antisipasi orang yang masuk dari luar. Termasuk disampaikan Ketua DPR tadi, kalau bisa nih jalur lautnya angkutan penumpang nih kita batasi. Jadi bukan kita stop, kita batasi berapa umpamanya sebulan sekali kan. Itu yang harus kita antisipasi. Tapi yang pasokan bahan sembako Tetap kata lumpuh. dibatasi ya. Oh iya, kata lumpuh kita kalau pasokan sembako kita batasi, ini kan menyangkut piring nasi perut orang, udah bisa. Oke. Dan lagi lagi. Ayo. Siap. Baterai. Hilang sudah. Jadi besok pagi? Iya, jam 8. Jam 8 ya. Ya. Tadi Pak Wakil ya? Siap. Sekarang Pak Ketua, Pak Wakil. Iya. Iya. Masih ya.